إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tema kita pada Jumat ini berbicara tentang tajassus dan berprasangka buruk. Ini merupakan sebab rusaknya amal saleh kita. Jemaah sekalian, kita ini umat Muhammad, umatnya Rasulullah, umat al-Islam, dan karakter umat Rasulullah ini diingatkan oleh Allah SWT, tidak boleh ada permusuhan di antara kita. Bahkan sifat mendasar orang beriman itu tidak boleh ada pertikaian, perselisihan, permusuhan. Berbeda dalam sikap, berbeda dalam beribadah, cabang-cabang agama ini sebuah keniscayaan. Tapi kalau usuluddin, pokok-pokok agama tentang siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, apa itu Al-Quran, saya pikir ini semua kita sepakat sama bahasa kita. Tapi nanti pelaksanaan nilai-nilai agama di lapangan itu suka-suka ada perbedaan di antara kita. Yang ini menjadi sinyal adanya pertikaian di antara kita. Karakter orang beriman itu, kata Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama itu sesungguhnya, ada tuh hasr. Kalau saya pertegas di sini, karakter sesungguhnya, karakter al-mu'minun, orang-orang beriman itu ikhwah, harus bersaudara. Jadi jamaah sekalian, untuk melihat bagaimana kualitas iman kita ini, sambil tanya pada diri kita sendiri, saya punya musuh tidak? Punya rivalitas tidak dalam hidup ini? Ada tidak gesekan hati di antara kita, permusuhan di antara kita? Hati-hati Pak, ini sekarang kita akan lagi rame tentang apa yang terjadi pada saudara kita di Gaza, Palestina. Kita tidak usah bicara masalah agama lah. Ini kita bicara masalah kemanusiaan. Saudara kita dibombardir. Sekarang jumlahnya sudah 10.000 orang lebih. Bahkan mendekati 11.000 sampai hari ini jamaah. Karena saya hampir tiap 2-3 jam saya memantau kejadian ini. Lalu berdebat Pak. Dan perdebatannya juga orang yang mengatasnamakan agama pula. Di hadapan kita sekian banyak orang terbunuh, nyawa kaum muslimin. Yang saya pikir kalau bahasa Nabi itu minimal Pak, kita tunjukkan bahwa kita bersaudara. Yang jelas perang ini Pak antara Yahudi dengan kaum muslimin. Jadi kalau ada di antara kita tidak setuju dengan saudara kita yang sedang berjuang di sana, mungkin karena beda manhaj perjalanan dakwahnya, karena dia fokus di medan jihad. Tapi jangan sampai kemudian muncul kebencian, menyalahkan yang melampaui batas. Hati-hati ma'asyar muslimin.
darah kaum muslimin ini, kata Nabi, sangat berharga. Jangan sampai kemudian kita terlibat, sudah kita tidak berdoa, tidak membantu, disalahkan lagi. Sementara sama Yahudinya pun tidak pernah berbicara sama sekali. Sama Zionis ini yang telah mengambil tanah Palestina, tanah orang-orang Palestina, kemudian diakui ketika banyak dia menguasai tanah, memproklamirkan dirinya menjadi sebuah negara. Kalau kemudian kita tidak cocok Pak dengan perjuangan para mujahidin di situ, mending kita diam. Nah, saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna ikhwah. Karakter orang beriman itu harus bersaudara, Pak. Mukmin. Selama dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan Qur'annya juga sama dengan kita, kiblatnya juga sama dengan kiblat yang kita berhadap dengannya, itu saudara kita. Apapun bentuknya, apapun madhabnya. Dan kita tidak boleh bermusuhan. Perkara nanti ada perbedaan, ini pendapat dia, ini pendapat saya. Ini kurikulum dakwah dia, ini kurikulum dakwah saya. Dan tidak boleh kita kemudian mengomentari dan komentar-komentar negatif. Dituduh Syiah, dituduh antik Zionis, perbuatan Zionis. Ya kalau benar Pak, kalau salah. Menyebar fitnah ini ma'asyar muslimin. Benar pun kita juga tidak tahu apakah kita pernah duduk Pak, manis dengan para pejuang di situ. Dan kita tahu betul bagaimana urusan hati mereka di dalam. Apa yang sudah dilakukan selama ini. Hati-hati ma'asyar muslimin. Yaitulah Allah sangat memahami betul, saudara. Innamal mu'mina ikhwah. Karena iman manusia naik turun, Allah sangat tahu itu. Fa aslihu baina akhawaikum. Damaikan persaudaraan yang ada di antara mereka. Di antara sesama mukmin Pak, ada perselisihan, kita harus damai Pak. Damaikan. Bela dua-duanya Pak. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Bela saudaramu itu yang zalim dan yang dizalimi Pak. Sahabat bertanya, yang zalim, yang dizalimi, iya, bagaimana yang zalim ya Rasulullah? Luruskan dia akan kezalimannya biar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok sesama mukmin berantem, damaikan Pak, jangan dikompori. Jangan diprovokasi, jangan difitnah Pak. Kita harus dua-duanya kawal Pak. Apalagi ini permusuhannya antara Islam dengan Yahudi. Bagaimanapun pula kita backup yang muslim ini, ma'asyar muslimin. Kita jaga Pak. Aslihu baina akhawaikum. Kemudian diingatkan oleh Allah, wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Biasanya memang Pak, orang-orang yang suka unik-unik seperti itu, ketakwaannya bermasalah. Sampai yang lihat Pak, orang-orang nyeleneh-nyeleneh yang merusak persaudaraan di antara kita pasti tidak hobi baca Quran. Ke masjid pun juga suka terlambat. Mohon maaf, ini Jumatan Pak ya, saya di atas mimbar loh, ini masih belum separuh ini Pak. Lalu kita cinta pada agama ini. Lalu kita cinta bersaudara. Persaudaraan itu diikat dengan ikatan takwa. Dengan ikatan iman, tidak ada takwa, mustahil kita bisa bersaudara. Wattaqullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayo takwa jadi jaga. Kalau sudah takwa ada Pak, biasanya lembut kita satu sama lain di antara kita, ma'asyiral muslimin. La'allakum turhamun, niscaya kalian akan dirahmati oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Jadi akhi, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau antum ingin dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, tidak boleh ada permusuhan di antara kita. Satu orang saja, satu orang sampai bermusuhan, rahmat Allah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter orang beriman tidak boleh punya musuh. Musuhnya cuma satu, syaitan. Fattakhiduhu aduwa, jadikan syaitan itu musuh nyata. Bahkan saya kalau berbicara lebih jauh lagi Pak, hatta orang di luar kita selama dia tidak memusuhi Pak, kita wajib menawarkan indahnya Islam ini pada mereka jamaah sekalian. Karena pada hakikatnya agama kita ini rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin saja Pak. Lil alamin, apalagi kepada sesama muslim. Loh kok bisa gitu? Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang nanti kata Allah mengingatkan Pak,
Diingatkan pada ayat berikutnya itu. Ada 2 ayat langsung berbicara ini kendala yang merusak persaudaraan di antara kita. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggillah kita dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah ada di antara kalian sesama mukmin mengejek satu sama lain. Mengejek karena rasnya, karena sukunya. Mengejek karena tidak sepamahaman dalam manhaj dakwahnya barangkali. Tak boleh, Pak. Semua kita pengen ke surga, jamaah sekalian. Orang-orang, Pak, di Muhammadiyah, Pak, kelompok Muhammadiyah, Jamiah Muhammadiyah, semuanya pengen ke surga, Pak. Muhammadiyah ini sebagai wasilah bagi kita. Orang-orang di Nahdlatul Ulama, Pak, semuanya pengen ke surga, Pak. Pengen menyembah dengan Allah dengan benar. Jangan disalahkan, mereka punya ijtihad, punya dalil, Pak. Teman-teman yang dipergerakan juga begitu, Pak. Yang jihad juga begitu. Diam kalau kita, lebih enak diam, Pak. Tak boleh kita mengejek. Orang yang sudah mengejek, Pak, berarti dirinya paling bersih, paling bagus. Wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian membersihkan diri kalian. Allah memahami loh bagaimana isi hati kita, ma'asyarul muslimin. Kata Allah, asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada kamu. Wala nisa'in min nisa'in asa ayyakunna khairan min. Termasuk juga pada kaum ibu-ibu. Saya tidak akan panjang ini karena ini kita kaum laki-laki yang hadir di Jumatan ini. Jangan mengejek satu sama lain. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh, Pak. Saling meremehkan, saling mengejek satu sama lain. Bi'salismul fusuqu. Itulah seburuk-buruk panggilan kefasikan setelah kita punya iman ini, ma'asyarul muslimin. Kalau tidak tobat orang itu, jamaah sekalian, faulaika humudz zalimun. Orang zalim itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini khutbah Jumat ya, saya tidak bisa panjang. Saya lanjutkan saja ayatnya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah. Dipanggil lagi oleh Allah orang beriman. Orang beriman, Pak. Oh, orang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi dzan, prasangka-prasangka negatif pada saudaramu itu. Ayolah, Pak, jamaah sekalian, berikan sedikit saja, Pak, di benak kita buat saudara kita yang berbeda dengan kita, Pak. Pasti niatnya punya baik, cuma beda dengan kita. Tujuannya punya tujuan baik, cuma berbeda dengan tujuan yang kita punya. Tapi saya yakin mereka juga ingin berbuat amal saleh, Pak. Munculkan rasa husnudzon pada saudara kita, Pak. Kenapa kita tidak buka lebar-lebar? Lagian kalau kita suudzon capek ya, fudul akhirnya kita ini, Pak. Lanjut ayatnya. Inna ba'dadh-dhanni its, karena sebagian praduga itu, prasangka itu jadi dosa kalau salah, jemaah sekalian. Dituduh Syiah, dituduh ini. Ya kalau benar, kalau salah. Lebih dahsyat lagi, benar pun kita tutup, Pak. Jangan disebarkan. Umat sekali lagi fokus untuk menyelamatkan nyawa kaum muslimin di sana, ma'asyarul muslimin. Wala tajassasu. Biasanya kalau suudzon, Pak, terus tajassus. Apa tajassus ini, Pak? Memata-matai. Kepo. Seneng cari auratnya orang. Tapi kebaikannya orang tidak pernah dibicarakan, Pak. Tapi kalau ada aib sedikit, di follow up. Sedemikian rupa, disebar, Pak, di dunia media ini, jemaah kalian. Ada apa ini, jemaah? Ini penyakit kita, Pak. Wala tajassasu. Akhirnya apa? Kalau ada tajassus, kasihkan mulut kita, Pak, membicarakan aib saudara kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Jangan dibiasakan kalian itu menghibah sebagian pada sebagiannya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Masa mau kalian nanti pada hari kiamat kalian dipaksa suruh makan daging saudaramu yang kau ghibai itu? Saya pernah menulis, Pak, dalam renungan saya tiap Jumat itu, pengriba itu kanibal. Pengriba itu, Pak, kanibal. Jadi kalau antum melihat ada kesalahan saudara kita, jamaah sekalian, Pak, jangan disebar, Pak. Datangi yang bersangkutan, luruskan, Pak. Luruskan, Pak. Siapa tahu dengan sampai datang secara pribadi, selesai masalah. Tapi kalau sampai buka di podium, apalagi di atas mimbar seperti ini, kita berbicara seperti ini, na'udzubillah, membicarakan aibnya orang, ini lebih parah lagi, Pak. Nyebut namanya orang, nyebut nama kelompok seseorang, lebih parah lagi ini, ma'asyiral muslimin. Ini ghibah antar kelompok, Pak. Tak benar itu. Dipaksa nanti oleh Allah pada hari kiamat. Ini, Pak, andai kata benar kesalahannya sampean bicarakan, itu riba, Pak. Kalau tidak benar, sampean tuduhan yang lebih dahsyat, fitnah. Fitnah. Asyaddu minal qatl, kata Allah Subhanahu. Lebih dahsyat dari pembunuhan itu, jamaah sekalian.
Nah, saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fakarihtum, engkau tidak akan mau. Oleh karenanya, Pak, balik lagi ayatnya, Pak. Wattaqullah. Takwa lagi, ya, akhi. Ayo, kita ini kadang-kadang banyak terjebak dengan cangkruan riba karena tidak hobi takwa. Kalau sampai disibukkan dengan baca Quran, dengan zikir, dengan istighfar, tidak ada mulut ini, Pak, membicarakan aibnya orang. Capek kita ini, Pak. Saudara, innallaha tawwabur rahim. Kalau sampean sudah bertakwa pada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Saya tidak ingin berpanjang-panjang. Mohon maaf, mudah-mudahan ini semua jadi peringatan buat kita semua. Mudah-mudahan kita, Pak, ayo sampean lihat kanan kiri, ada permusuhan nggak tidak di antara kita? Apalagi satu masjid begini, ya, keluar, Pak, ayo kita berangkulan. Saya cinta kepada saudara karena Allah. Maafkan kesalahan saya selama ini. Malaikat turun merahmati sampean, Pak, dan Allah pun juga merahmati langkah-langkah kita ke depan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk, ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ala wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa asahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saya ingin menggarisbawahi, Pak, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini ayat terakhir yang saya baca bicara masalah takwa. Di sini Allah ketika berbicara takwa tidak berbicara hablu minallah, tapi berbicara masalah kita pribadi untuk bisa menjaga mulut kita ini, Pak. Qulu qaulan sadida. Orang bertakwa itu tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang dibicarakan itu diridhoi oleh Allah. Orang bertakwa itu, Pak, tidak ada kamus yang suka berbohong, mengumpat, menghardik, memfitnah, menyebar berita hoax, menggibah, na'udzubillah. La. Setiap dia berbicara, dia berpikir, pembicaraan saya ini ada manfaatnya tidak? Kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Insyaallah amal-amal kita, Pak, kalau terbiasa menjaga mulut ini, amal kita akan direformasi oleh Allah, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Bahkan kalau kita punya dosa, namanya manusia, ya. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni semua dosa kita kalau kita suka menjaga mulut kita ini. Biasanya orang kalau suka menjaga mulutnya, tidak mau berbicara kecuali yang baik-baik, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Biasanya ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya dinikmati betul, Pak. Senang. Ya, terlambat salat Jumat begini, Pak, gelisah dia, jemaah sekalian. Tapi kalau menikmati keterlambatan seperti ini, mohon maaf, akhirnya ada kesalahpahaman di antara kita, jemaah sekalian. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan, khassatan fi Gaza Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum wansurhum li'ila'i kalimatika ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.